Di tengah kegundahannya, Alana melihat berita yang memberitakan seorang anak pengusaha kaya bernama Matteo yang baru saja dibebaskan dari penjara dengan menggunakan power ayahnya. Matteo masuk ke penjara karena telah menganiaya teman perempuannya. Terlihat juga pengawal sekaligus yang menjaga Matteo setiap saat, yaitu Jagao. Dan salah satu polisi biasa yang juga bekerja membereskan sisa-sisa kebusukan para mafia, yaitu Jatmiko. Sebenarnya Jatmiko tidak mengharapkan pekerjaannya ini, yang justru bertolak belakang dengan tugas yang sebenarnya. Tapi apa daya, ia yang hanya seorang polisi biasa, bisa apa? Hanya bisa menjalankan tugas dan terkena imbas dari bobroknya satu-satunya penegak keadilan di film ini. Itu terlihat ketika ia mencoba membantu anak kecil yang berada di rusun tempat ia tinggal dan memberinya uang jajan. Lalu muncul ayah anak tersebut dan menanyakan, apakah Jatmiko tidak malu dengan pekerjaannya yang sekarang? Serta menyuruh anaknya untuk membuang uang yang sudah dikasih oleh Jatmiko karena menurutnya uang tersebut adalah uang haram. Sesampainya di rumah, Jatmiko meluapkan amarahnya dengan berteriak di dalam air. Di sini terlihat bagaimana marahnya Jatmiko terhadap semua yang terjadi. Di tengah kemarahannya, ada seekor gagak yang memiliki mata merah menyala datang dan hinggap di rumah Jatmiko. Ini adalah awal Jatmiko menjadi avatar dari roh setan. Salah satu dari 5 panglima Dewi Api sekaligus yang akan menjadi villain utama di film ini. Di sisi lain, Prayoga pengusaha kaya yang berambisi untuk membangun sebuah kota yang berisi hanya orang-orang kaya saja dan menyingkirkan orang-orang miskin yang dianggap Prayoga hanya sekumpulan kecoa yang perlu dibasmi dari dunia ini. Ini merefer ke pernyataan Gazul di film Gundala Putra Petir yang rilis pada tahun 1984. Motivasi Gazul di film Gundala Putra Petir sama dengan Prayoga di film Sri Asih 2022 ini. Nah, motivasi Prayoga ini dimanfaatkan oleh Gani Sulham atau Gazul yang di sini terlihat sudah benang merah dari Bumi Langit Cinematic Universe jilid pertama. Gazul berencana membangkitkan panglima-panglima Dewi Api untuk membebaskan Dewi Api dari belenggunya di gunung berapi dengan memanfaatkan orang-orang yang dianggapnya bisa menjalankan rencana jahatnya. Sementara itu, anak dari Prayoga yaitu Matteo terkenal suka mengadakan pertandingan MMA di tempat pribadinya untuk bersenang-senang. Dan suatu ketika, teman perempuannya menunjukkan rekaman pertandingan Alana dan mengatakan bahwa Alana tidak pernah kalah. Otomatis si Matteo tertarik untuk menantang Alana bertanding. Jagao yang diutus untuk membawa Alana ke pertandingan Matteo mendapat penolakan dari Sarita, ibu angkat Alana. Ya, tentu saja, karena yang pertama Alana masih dalam kondisi yang tidak stabil, dan yang kedua, Sarita tidak mau kalau anaknya harus sengaja kalah di ronde ketiga. Di sini diketahui kalau seluruh pertandingan Matteo sudah diatur oleh Jagao tanpa sepengetahuan Matteo, agar Matteo puas dan dapat bersenang-senang. Tidak menerima penolakan tersebut, Jagao mengancam akan menutup tempat latihan atau sasananya Sarita apabila dia tidak menuruti permintaan Jagao. Alana yang tidak sengaja mendengar percakapan ibunya tentang keadaan sasananya, dia langsung berinisiatif menerima tantangan Matteo tanpa sepengetahuan ibunya. Di tempat pertandingan tersebut, yang dihadiri oleh orang-orang kaya, terlihat juga orang yang sedang memata-matai Alana bernama Kala. Alana dengan dua temannya nekat karena tidak mau sasananya ditutup. Kedua teman Alana selalu mengingatkan Alana untuk jatuh dan mengalah di ronde ketiga. Namun seperti yang kita tahu, Alana masih tidak stabil. Di awal pertandingan sih oke-oke saja, namun setelah Alana jatuh, Dewi Api kembali dan mempengaruhi Alana untuk mengeluarkan amarahnya. Akhirnya Alana bangkit dan menghajar Matteo sampai Matteo tumbang. Ibu Alana tiba-tiba datang dan melihat kejadian tersebut. Dari mana Sarita tahu Alana bertanding? Ya tentu saja dari Kala yang selalu mengawasi Alana. Alana yang sedang merenung kemudian dikabari bahwa ibunya masuk ke rumah sakit akibat dihajar oleh Jagao sampai kritis. Dikarenakan Alana yang sudah menumbangkan Matteo. Sontak Alana marah dan mendatangi tempat Matteo berada. Alana melumpuhkan para penjaga, namun ketika ia bermaksud masuk ke dalam ruangan Matteo, Kala muncul dan mencegah itu semua terjadi. Nah, di sini kejanggalan mulai terjadi. Prayoga dan Jagao buru-buru ke tempat Matteo dan mendapati Matteo sudah meninggal dengan ditembak di bagian kepala.
Teman perempuannya bilang bahwa Alana yang membunuh Matteo. Para polisi tidak dapat menemukan bukti rekaman CCTV karena sudah disabotase. Namun, dengan emosi Prayogo bilang akan mengurus semuanya sendiri. Lalu di sisi lain, saat Alana bermaksud menjenguk ibunya dan membawa bunga, tiba-tiba sesampainya di depan ruangan tempat ibunya dirawat, tempat itu meledak. Disusul dengan datangnya orang-orang suruhan Prayogo yang di situ juga muncul kala untuk menyelamatkan Alana.